guru tercinta kita Habib Ahmad Mutaba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny, Sehat juga? sehat, alhamdulillah, Waalaikumsalam. walafiat. Makin sehat aja deh. Amin, amin, insyaallah. Amin. Ini kemarin kita udah membahas salah satu hikmah dari Imam Haddad, yaitu dua golongan hamba gitu. Mumtaz. Nah, sekarang nih kita lanjut nih di episode Bismillah. Tafadhal, insyaallah kita bakal baca hikmah yang kedua sekarang ya. Hikmah yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Kalau yang pertama kan singkat itu, padat. Nah, kedua ini lebih singkat dan lebih padat. Nah, bismillah kita baca deh, ayo bismillah. Naam. Bismillah, naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu man nafa'ana bi ma taraka minal kamali say'am man aqama nafsahu min rabbi maqama abdihi min nafsihi. Bismillah. Naam. Wa qala ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama abdihi min nafsihi. Oke. Ini masih dalam tema yang hampir sama ya, Bang Denny. Kemarin kan kita bahas perihal seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, berada di mana hamba itu, di lingkaran mana. Nah, sekarang juga masih membahas hubungan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau kita lihat para aulia, para salihin, wah wali-wali yang Masya Allah, orang-orang soleh, ulama-ulama itu Masya Allah banget. Di sini ada kunci yang gampang. Ini memang ngasih kunci. Kuncinya untuk jadi kayak gitu, gampang banget. Ente kiasin. Nah, mau menjadi hamba yang sempurna? Oke. Sekarang status kita adalah seorang hamba kan, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala adalah Tuhan kita. Rabbuna, Tuhan kita. Allah taala adalah sayyiduna, dan kita adalah hamba. Nah, kalau seandainya ente punya hamba, ente bakal senang dari hamba itu apaan? Ketaatan. Nah, gitulah. Ente kiaskan langsung. Dengan apa ente senang dari hamba itu, dan dengan apa ente murka dari hamba itu. Begitu pula kiaskanlah dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tepatkanlah dirimu itu sebagai hambamu, dan tempatkanlah Allah taala sebagai dirimu ketika engkau menjadi seorang tuan yang mempunyai hamba itu. Haji. Ini ringkas tapi dalam artinya. Dan ini adalah kesempurnaan yang paling top. Oke, kita artiin satu-satu sekarang. Wagal beliau berkata, ma taraka, ma manafiyah. Tidaklah taraka meninggalkan. Minal kamal, daripada kesempurnaan. Naam, syai'an, sesuatu apapun. Artinya sudah mentok, kesempurnaan yang paling mentok ini. Nggak ada lagi kesempurnaan yang lebih dari ini. Berarti seandainya seseorang sudah bisa menerapkan ini di dirinya, maka dia akan menjadi seorang hamba yang sempurna. Tamam. Perfect. Oke. Gimana? Siapa sih orang yang tidak meninggalkan kesempurnaan sama sekali? Semua kesempurnaan ada pada dirinya. Kapan? Man agama nafsahu. Barang siapa yang menjadikan dirinya itu, menempatkan. Ya, agama artinya menempatkan. Barang siapa yang menempatkan dirinya min rabbihi, di hadapan Tuhannya, magama abdihi, sebagaimana ia menempatkan hamba sahayanya, min nafsihi, di hadapan dirinya. Tempatkanlah dirimu di hadapan Allah sebagaimana engkau menempatkan hamba sahayamu di hadapanmu. Tamam? Ulangi lagi. Tamam. Oke. Tempatkanlah dirimu di hadapan Allah Ta'ala. Ini sama Allah Ta'ala enaknya gimana ya? Oh, gampang jawabannya. Tempatkanlah dirimu di hadapan Allah sebagaimana engkau mau untuk ditempatkan hambamu ketika hambamu ada di hadapanmu. Ente punya hamba sahaya atau punya pembantu, punya sekretaris, gitu. Ente maunya gimana nih? Wah, kita maunya diladenin, maunya ditaatin, gitu. Hamba sahayanya, gimana sih ente bisa senang-senang sama hamba sahaya ini? Kalau seandainya dia begini. Nah, coba engkau jadi hamba sahaya itu ketika engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau akan senang, maka pun Allah Ta'ala akan senang dengan perilakumu. Nah, itu jadi giasnya gitu Bang Denny. Simpel banget, ya enggak? Benar juga dia pikir, kalau Anda punya hamba sahaya, Anda suruh apa gitu, suruh kemana gitu, dia tili-tili contohnya, ataupun dia komplain, apa lagi, atau Anda kasih sesuatu, dia kurang rela dengan sesuatu itu.
Ini ceritanya seorang tuan yang mempunyai hamba sahaya. Tuannya sayang banget sama hamba saya itu. Nggak mungkin tuannya itu menzalimi hamba sahayanya. Nggak mungkin tuannya itu menyakiti hamba sahayanya. Jadi setiap yang dikasih ke hamba sahayanya itu pasti sesuatu yang baik. Nah, enggak? Begitu pula Allah Ta'ala dengan hambanya. Nah, dan rahmatnya Allah Ta'ala kepada hambanya melebihi daripada kasih sayangnya seorang tuan ini kepada hambanya. Enggak. Nah, jadi setiap yang Allah Ta'ala berikan kepadamu sebagai sang hamba, itulah yang Allah yang sebagaimana engkau berikan kepada hambamu yang engkau sayangi, dan Allah Ta'ala paling sayang dengan hamba-hambanya. Jadi artinya apa? Hendaknya kita ridho, ya, ridho dengan semua ketentuan Allah Ta'ala dan sabar dengan ujian dari Allah Ta'ala. Oke. Dan hendaknya kita bersegera untuk imtithal awamir, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ketika engkau bisa, ketika engkau bisa menempatkan dirimu di hadapan Allah sebagaimana hambamu di hadapanmu, maka ketika itulah engkau sampai ke kesempurnaan yang paling sempurna. Gitu. Nah, ini kan dia harus tahu nih apa yang Tuhan suka nih. Allah. Ajib. Gitu kan. Nah itu kita gitu juga tuh. Betul. Sebagai hamba kepada Allah kita harus tahu nih Allah suka apa. Nah betul gitu. Kayak gimana? Ada ajib. Syuf, ini Bang Deni, ini kan perihal masalah hubungan antara hamba dan Allah SWT. Pun ini persis hubungan seorang hamba dengan Nabi SAW. Dan ini persis hubungan seorang hamba dengan gurunya. Gitu. Engkau akan menjadi sempurna bila mana engkau bisa menempatkan selayaknya hambamu di hadapanmu. Ane maunya hambanya kayak gini. Nah, sekarang ane mau jadi kayak gitu tuh di hadapan guru ane mau jadi kayak gitu di hadapan Nabi SAW. Ane mau jadi kayak gitu di hadapan Allah SWT. Udah kesempurnaan. Nah, gitu. Sebenarnya penghambaan itu yang penting gitu ya. Masya Allah, berkata. Masya Allah. Penghambaan. Masya Allah, bahas masalah penghambaan ini luar biasa banget nih. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran, pas Allah Ta'ala membahas karunia yang paling besar Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Apaan tuh? Iya, perihal Isra Mi'raj. Ya enggak? Itu karunia yang paling besar Allah Ta'ala berikan kepada Nabi di dunia. Allah Ta'ala izinkan Nabi SAW untuk langsung bertemu dengannya. Ya enggak? Allah Ta'ala bahas itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya enggak? Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Siapa? Rasulnya, iya Rasulnya. Kekasihnya. Tapi enggak, Allah Ta'ala pilih sifat ini. Bi'abdihi, dengan hambanya. Berarti makanya di tempat yang di situ Allah Ta'ala menceritakan karunia yang paling besar, Allah Ta'ala menggunakan kriteria hamba. Jadi emang hamba itu sifat yang luar biasa. Dalam patah Arab dulu, walaupun agak jauh ya. Dalam patah Arab bilang gini, ada cowok dulu dia demen sama cewek. Dia bilang begini, wala tad'uni illa biya abdaha fa innaha asyrafu asma'i. Kalau kalian mau memanggilku, maka jangan kalian panggil aku melainkan dengan nama wahai hamba sahayanya si fulanah. Bukan kasihnya, bukan suaminya, bukan. Wahai hamba sahayanya si fulanah, aku adalah hambanya. Nah, kenapa? Fa innaha asyrafu asma'i. Bagiku itu adalah nama yang paling mulia. Kalau mau panggilannya, panggil aja. Bukannya kekasihnya si fulan, bukan. Hambanya si fulan. Saking cintanya tuh. Saking cintanya dia tidur dia mau diapain aja dah. Betul. Soalnya sifat penghambaan itu ini Bib, maksudnya penghambaan ini kan masih belum tahu nih sifatnya seperti apa. Kata soroha ya. Dia benar-benar kayak udah pasrah dengan ketentuan Tuhan yang menjadikan dia seorang hamba. Hada ajib. Hakikat sifat penghambaan ya, yang tadi Anda bilang pasrah. Bukan hanya pasrah, bahkan senang dengan apa yang diberikan oleh Tuhannya. Itulah. Jadi nggak ada cerita kalau gini. Ada seorang hamba itu ketika dia diberikan musibah, contohnya dia sabar. Bagus. Tapi masih belum sempurna. Kenapa? Karena dia masih merasakan kesusahan. Namun dia menahan susah itu. Tapi ada rasa susahnya. Oke. Naik ke atas dikit, akan hilang itu rasa kesusahan. Dia akan menikmati dengan musibah itu. Dia akan mensyukuri musibah itu. Nah, jadi di atas sabar ada syukur.
di atasnya lagi ada keridhaan. Bukannya sabar lagi, bukannya syukur lagi. Udah, terserah. Dalam patah Arab bilang gini. Nah, ini keren nih. Darbul habib ka akli zabib. Tamparan sang kekasih bagaikan kismis. Oh iya sih. Gitu. Manis tuh. Manis. Tampar tuh minta lagi dong atau lagi. Boleh atau lagi. Begitulah hamba. Bila mana sah penghambaannya kepada Allah Ta'ala, nikmat. Enggak ada ceritanya musibah. Walau kau pernah dinikmati nikmat ini. Gitu. Makanya balik lagi ke historinya Habib Imam Haddad tuh, walaupun dia di tadi La ilaha illallah. Ceritanya gimana? Allahu Akbar. Mungkin dia udah Allahu Akbar. Nah, begitu. Masya Allah. Itulah kesempurnaan. Kesempurnaan bila mana dia sudah bisa menempatkan dirinya sebagaimana dia mau untuk diladeni oleh hambanya. Dia bisa menempatkan dirinya di hadapan Allah sebagaimana dia mau untuk ditempatkan oleh hambanya itu bagaimana gitu. Dan terus ini makna daripada hikmah nomor 2 ini. Ajib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Pip. Makasih banyak nih, Pip. Mahaba. Ini waktunya dan kesempatan lagi kita bisa ngebahas atau bisa kita ngaji diskusi bareng lagi, membahas atau kita mengupas kata mutiara dari Imam Haddad. Makasih banyak. Marhaba ya khair. Jazakumullah khair. Programnya juga pemirsa, kita akan balik lagi pada episode sebelumnya. Saksikan terus program acara Kata Mutiara. Saya Muhammad Dani pamit dan Ahmad Mustafa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.